Halo, sahabat pecinta alur cerita film. Ketemu lagi dengan Stories Channel. Bersama saya Oing. Tentu saja dalam sebuah alur cerita film. Masih dalam serial yang sama dalam episode kelima film Pedang Bernoda Darah. Tidak usah lama-lama, kita lanjut ke ceritanya. Cekidot, action. Pada episode sebelumnya, Wenyi mengajak Xia Huyi menginap di kamarnya untuk melepaskan rindu yang terpendam. Keesokan harinya, Wenyi dan Xia Huyi kaget karena pintu digedor-gedor dari luar. Ternyata itu adalah ayahnya Wenyi yang meminta agar pintu itu dibukakan. Xia Huyi mengambil pedangnya siap siaga untuk bertarung. Ketika Wenyi membuka pintu, ketika itu juga kelima sesepuh keluarga Wen berlutut dan meminta maaf kepada Xia Huyi. Mereka sadar mereka tidak akan bisa melawan Xia Huyi dan mereka meminta jalan damai dengan cara menikahkan putrinya Wenyi dengannya. Dengan demikian, dendam di antara mereka akan hilang karena mereka akan menjadi sebuah keluarga. Karena Xia Huyi benar-benar mencintai Wenyi, dia pun menerima tawaran tersebut. Pada suatu hari, Wenyi membawakan secangkir teh hangat kepada suaminya. Tanpa disadarinya, teh itu telah diracuni oleh keluarga Wen. Ternyata, pernikahan itu adalah sebuah jebakan keluarga Wen. Mereka mengetahui kalau Xia Huyi menyimpan harta karun dan menginginkan harta karun tersebut. Xia Huyi mencoba kabur. Tapi keluarga Wen sudah siap tempur dengan jurus andalan mereka, yaitu jurus jajaran 5 elemen. Karena telah meminum racun dari keluarga Wen, Xia Huyi menjadi lemah dan akhirnya terjatuh karena kelelahan. Di sini keluarga Wen tidak menghabisi Xia Huyi, mereka hanya mematahkan urat tendonnya agar Xia Huyi tidak bisa lagi bertarung. Yang mereka inginkan adalah peta harta karun yang ada pada Xia Huyi. Lalu mereka membawa Xia Huyi untuk mencari harta karun tersebut. Xia Huyi memberikan peta harta karun kepada mereka, lalu ia kabur saat mereka lengah. Setelah 6 bulan mencari harta karun, keluarga Wen tidak menemukan apapun dan akhirnya mereka sadar kalau peta harta karun itu adalah palsu. Sedangkan Xia Huyi sendiri tidak diketahui di manakah keberadaannya. Kelima kakek Wen mendatangi Wenyi dan memarahinya karena telah menceritakan skandal keluarga mereka kepada Cheng Zi. Di saat itu juga Rong Chai, pimpinan perampok yang pernah dikalahkan oleh Cheng Zi pada episode kedua datang. Ia datang bersama seorang master kungfu yang bernama Lu Qi. Ternyata kedatangan Rong Chai dan Lu Qi adalah untuk mengambil emas milik Xia Huyi yang dirampok oleh King King dan disimpan di rumah kediaman keluarga Wen. Cheng Zi segera mencegahnya. Tiba-tiba datang juga Cui Ximin dan Xiao Hui bersama guru Huang Zhen. Mengetahui itu adalah seniornya, Cheng Zi langsung memberi hormat kepada guru Huang. Lu Qi naik ke batangan emas lalu mengatakan jika mereka mampu mengambil 3 batang emas, maka semua emas itu akan menjadi milik mereka. Cui Ximin langsung menyerang Lu Qi, tapi dia dikalahkan oleh Lu Qi hanya dalam beberapa jurus saja. Lalu Cheng Zi maju dan mengambil 3 batangan emas dengan cara mudah, dengan cara yang unik dan begitu mudah. Tidak terima dikalahkan oleh Cheng Zi, Lu Qi marah dan langsung menyerang Cheng Zi. Tetapi akhirnya dia dikalahkan oleh Cheng Zi dan membuat malu seluruh kelompoknya. Lalu guru Huang maju dan akan mengambil emas tersebut. Tetapi keluarga Wen bilang mereka hanya boleh memiliki setengah emas tersebut. Jika mereka menginginkan semuanya, maka mereka harus bisa mengalahkan jurus andalan mereka, yaitu jurus 5 elemen milik keluarga Wen.
Cheng Zi menyetujuinya dan meminta bertarung esok hari. Keluarga Wen pun setuju untuk bertarung esok hari di Teluk Huasan tepat di tengah hari. Malam harinya, Cheng Zi membuka buku jurus ular emas sambil merenung. Hingga pagi hari, gurunya Huang Zhen menawarkan para murid senior dari Huasan untuk membantu Cheng Zi menghadapi keluarga Wen, yaitu Gui Hin Su, istrinya, dan seorang murid lainnya, Guru Huang sendiri, dan Cheng Zi. Mereka berlima akan menghadapi kelima kakek Wen. Dengan demikian, mereka bisa mengalahkan jurus jajaran 5 elemen milik keluarga Wen. Cheng Zi menjawab bahwa tidak ada waktu untuk mengumpulkan para pendekar dari Huasan, jadi dia harus mencobanya hari ini juga. Selain itu, Cheng Zi juga harus segera menolong King King dan ibunya. Di tempat lain, Wen Yi bertanya kepada King King apakah dia menyukai Cheng Zi. King King menganggukkan kepalanya. Ibunya menyuruh King King kabur bersama Cheng Zi karena ibunya tidak ingin kekalahan pendekar ular emas terulang pada Cheng Zi. King King mengajak ibunya untuk ikut kabur bersama mereka, tetapi ibunya menolak dan memaksa King King pergi secepatnya. King King menemui Cheng Zi dan menyuruh Cheng Zi agar segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia tidak ingin Cheng Zi bertarung dengan kelima kakeknya karena khawatir Cheng Zi akan dikalahkan oleh kakeknya. Tapi Cheng Zi tetap memilih untuk bertarung karena dengan demikian ia juga bisa melindungi King King dan ibunya. Karena Cheng Zi tetap pada pendiriannya, akhirnya King King pergi sambil menangis. Lalu tiba-tiba Xiao Hui menjerit. Cheng Zi, Cui Himin, dan Guru Huang berlari. Ternyata ada ular di dalam tumpukan sayur. Cui Himin ingin memukuli ular tersebut, tetapi gurunya Huang mencegahnya, karena jika Cui gagal menyerang maka ular itu akan balik menyerangnya. Mendengar penjelasan Guru Huang, Cheng Zi ingat dengan buku jurus ular emas miliknya. Seakan-akan dia menemukan kelemahan jurus 5 elemen milik keluarga Wen. Di tempat lain, King King pulang menemui ibunya dan berkata kalau dia memang menyukai Cheng Zi, tetapi dia tidak mungkin bisa meninggalkan ibunya sendirian. Scene selanjutnya, di Teluk Huasan, tepat di tengah hari, Cheng Zi dan keluarga Wen bertemu. Disaksikan oleh King King dan ibunya, juga Wen Zheng, Guru Huang, Cui Himin, dan Xiao Hui. Cheng Zi mulai bertarung dengan keluarga Wen dengan jurus andalan mereka yaitu jurus 5 elemen. Di tengah pertarungan, pedang Cheng Zi patah. Melihat hal itu, keluarga Wen menyuruh Cheng Zi untuk menyerah saja. Tapi Cheng Zi meminta mengganti senjata. Lalu Cheng Zi meminjam tusuk konde milik Xiao Hui sebagai senjata. Semua orang di sana kaget dan merasa Cheng Zi sudah hilang akal. Pedang saja patah menghadapi jurus 5 elemen. Lalu bagaimana dengan tusuk konde? Tapi Guru Huang memahami itu adalah jurus ular emas. Cheng Zi diam untuk diserang. Ketika diserang, dia akan menyerang balik hingga lawan tidak punya kesempatan untuk melawan. Benar saja, ketika salah seorang dari mereka lengah, Cheng Zi menyerangnya dan menotok tubuhnya, mengunci aliran darahnya. Kemudian satu persatu dapat Cheng Zi kalahkan. Hingga akhirnya tersisa satu orang keluarga Wen yang masih kebingungan. Dan akhirnya dia pun mengakui kekalahan mereka. Scene selanjutnya, kembali ke kediaman keluarga Wen. Cui Himin dan Xiao Hui mengumpulkan batangan emas untuk dibawa pulang. Sedangkan Cheng Zi dan Guru Huang bernegosiasi dengan keluarga Wen mengenai 4 kakek yang dikunci oleh Cheng Zi. Guru Huang berkata kalau 4 kakek Wen hanya bisa disembuhkan oleh perguruan Huasan. Kalau tidak, mereka akan cacat seumur hidup. Akhirnya, kakek Wen setuju untuk menyembuhkan 4 saudaranya dengan harga memberikan beras kepada orang miskin sebanyak 70 kg per satu orang. Setelah sepakat, Cheng Zi dan kawan-kawan pulang ke penginapan mereka.
Sesampainya di penginapan mereka kaget. Ternyata di dalam rumah tersebut sudah ada Bibi An, ibunya Xiao Hui. Setelah memperkenalkan Cui Himin dan Cheng Zi, mereka memberikan emas itu kepada Bibi An. Bibi An berkata perubahan rencana. Emas yang tadinya akan digunakan untuk dana perjuangan Jenderal Chuang dari Dasing, kini akan dibawa ke Sannan untuk menyelamatkan rakyat jelata yang sedang mengalami bencana kelaparan. Scene selanjutnya, keluarga Wen membagikan beras sebagaimana yang telah disepakati. Setelah melihat hal itu, Cheng Zi membebaskan aliran darah keempat kakek Wen dan pamitan untuk pergi. Tapi di luar pintu, King King sudah menunggunya dan menarik tangan Cheng Zi dan berbisik kepadanya kalau ibunya ingin bertemu dengannya. Lalu filmnya pun bersambung. Nah, itulah rangkuman alur cerita serial film Pedang Bernoda Darah episode kelima. Apa yang diinginkan oleh ibu King King dari Cheng Zi? Sampai ketemu lagi dalam episode berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini. 可是这么多年来，爹和娘，小的们给主子请安。我不让你们跟着。太监还都恪尽职守。你嘴硬！